Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian tetap semangat belajarnya. Nah, saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menerangkan mengenai fisika untuk kelas 10. Tapi beda bab ya. Kita ke bab selanjutnya, yaitu bab gerak. Nah, di bab gerak ini yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah mengenai gerak lurus. Baik, sebelum kita bahas nih mengenai gerak lurus, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kalian bisa lihat dari slide ya. Yang perlu kalian ketahui adalah besaran fisika pada gerak lurus. Jadi kalian harus tahu dulu besaran fisika pada gerak lurus, baru kita bahas apa itu gerak lurus. Nah, di besaran pada gerak lurus ada 3 ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kelajuan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Di fisika, antara kelajuan dengan kecepatan itu adalah hal yang berbeda. Jadi kelajuan dengan kecepatan di fisika hal yang berbeda. Apa bedanya? Kalian bisa lihat di slide definisi dari kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, di sini kelajuan notasinya V dari kata velocity, bahasa Inggris ya. V kecil, kalau V besar kan volume. Nah, kalau V kecil itu artinya kelajuan. Kelajuan rumusnya adalah S per T. S itu dari kata space, artinya jarak. Satuannya meter. Per T dari kata time, satuannya time, waktu, satuannya apa? Sekon ya. Berarti kelajuan V sama dengan S per T, jarak per waktu, satuannya meter per sekon. Paham ya? Bisa dilihat dari kotak yang ibu sediakan, kotak warna biru, kelihatan V sama dengan S per T. V itu artinya kelajuan, S artinya jarak total yang ditempuh, kemudian T artinya waktu tempuh. Baik, selanjutnya untuk kecepatan. Kalau tadi kan kelajuan, kita kan bahas mengenai jarak persatuan waktu. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Di sini notasinya agak beda dengan kelajuan. Kalau kelajuan notasinya kan V kecil. Nah, kalau kecepatan notasinya di slide bisa dilihat V kecil, tapi di atasnya itu dikasih tanda panah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kalau kecepatan ini memperhatikan arah. Kalau kelajuan tidak memperhatikan arah, kalau kecepatan itu memperhatikan arah. Nah, di sini si kecepatan itu adalah kan tadi perpindahan yang ditempuh ya. Nah, perpindahan di sini ibu notasikan delta x. Delta itu artinya perubahan ya. X posisi, berarti perubahan posisi. Karena perubahan posisi juga sama ya, mengukur panjang, maka delta x ini satuannya meter. Nah, per T, T time satuannya waktu sekon ya. Nah, berarti kecepatan satuannya juga sama, meter per sekon. Bedanya di mana? Bedanya kalau kelajuan tadi jarak per waktu, kalau kecepatan perpindahan posisi per waktu. Tapi satuannya sama. Oke, kemudian yang kalian harus ketahui yang ketiga, besaran fisika di gerak lurus adalah percepatan. Apa itu percepatan? Jadi percepatan ini menyatakan perubahan kecepatan. Saya ulangi ya, menyatakan perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya berubah.
dalam satuan waktu. Berarti perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini Ibu tuliskan ya di kotak biru, itu kan A sama dengan ya. A itu kata dari acceleration, bahasa Inggris ya, artinya percepatan, dinotasikan sebagai A kecil percepatan itu, sama dengan delta V, berarti perubahan kecepatan, sama dengan delta V per T. Tadi masih ingat dong satuan kecepatan? Satuan kecepatan itu adalah meter per sekon per T. T satuannya sekon. Berarti satuan untuk percepatan adalah meter per sekon per sekon. Per sekonnya 2 kali ya. Berarti satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Paham ya? Nah, perubahan kecepatan ini artinya berarti ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, di sini Ibu tulis dong, delta V sama dengan delta V per T sama dengan VT dikurangi V0. Berarti itu adalah menandakan ada 2 kecepatan. Kecepatan akhir Ibu notasikan sebagai VT dikurangi V0. V0 itu maksudnya kecepatan awal per T. T sama ya waktu yang ditempuh. Nah, kalau VT itu kecepatan akhir, kemudian V0 itu kecepatan awal. Berarti ada perubahan nih dari kecepatan awal dengan kecepatan akhir, ada perbedaan nilai. Nah, ketika diukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk berubah kecepatan tersebut, itu disebut sebagai percepatan. Jadi perubahan kecepatan per satuan waktu itu namanya percepatan. Baik, Ibu langsung masuk nih ke gerak lurus. Gerak lurus yang akan kita bahas itu ada 2. Ada yang namanya gerak lurus beraturan. Yang kedua ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Di slide Ibu bahas yang pertama gerak lurus beraturan. Yang selanjutnya akan Ibu sebut GLB. Jadi kalau Ibu bilang GLB, kalian gak usah bingung ya, berarti GLB gerak lurus beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan ini kecepatan atau kelajuannya tetap. Ingat, kecepatan atau kelajuannya tetap. Jadi kecepatan dan kelajuannya tidak berubah, tetap nilainya. Ibu kasih contoh nih, langsung contoh soal ya. Kalau fisika itu mudahnya langsung ke contoh soal nih. Contoh soal nih, Ikhwan itu nama orang ya, bergerak dari titik A, bisa dilihat dong titik A di bawah, ke titik B, kemudian berakhir di titik C. Jadi si Ikhwan jalan dari A ke B, kemudian ke C. Di gambar juga bisa kalian lihat dong bahwa panjang lintasan yang Ikhwan tempuh dari A ke B itu 3 meter ya. Ibu kasih notasi 3M, artinya 3 meter. Kemudian dari B ke C Ikhwan berjalan sebanyak 4M, artinya 4 meter. Oke, bisa kalian lihat dong. Nah, di sini ditanyakan tentukan kelajuan dan kecepatan Ikhwan bergerak. Jadi Ibu menanyakan kecepatan dan kelajuannya. Kalian udah tahu kan tadi bahwa kecepatan sama kelajuan itu beda. Oke, ini ada cara yang harus kalian ikuti untuk menjawab soal fisika. Jadi soal fisika itu kalau kalian mau jawab, kalian perlu nulis diketahui apa, ditanyakannya apa, kemudian baru kalian jawab. Ikuti cara Ibu ya, yang sebelah kiri kalian bisa lihat bahwa Ibu nulis nih diketahui S space jarak sama dengan, tadi kita udah lihat ya dari gambar bisa dilihat nih bahwa si Ikhwan berjalan dari A ke B 3 meter, B ke C 4 meter. Totalnya jarak yang ditempuh si Ikhwan adalah sebanyak 7 meter. Berarti S panjang lintasan atau jarak yang ditempuh si Ikhwan sepanjang 7 meter. Nah, kemudian itu kan jarak yang ditempuh. Gimana kalau perpindahannya? Ternyata posisi awal Ikhwan kan di A. Posisi akhir si Ikhwan ada di C. Nah, perubahannya itu dari A ke C, berarti perubahan posisinya.
Nah, di sini kalau kalian mau mengukur berapa perubahan posisinya atau berapa perpindahannya dari A ke C ya, bukan dari A ke B terus ke C, tapi langsung dari A ke C, si Iwan pindah. Nah, itu menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat dong teorema Pitagoras waktu SMP bahwa sisi miring dari segitiga siku adalah pertambahan kuadrat dari sisi tegak lurusnya. Jadi sisi miring kuadrat itu adalah pertambahan dari kuadrat sisi tegak lurusnya. Nah, di sini kan ibu nyari nih panjang lintasan dari A ke C. Lihat ya Pitagorasnya, AC kuadrat sama dengan pertambahan dari A ke B sepanjang 3 meter dikuadratkan, kemudian B ke C sepanjang 4 meter dikuadratkan. Berarti dari A ke C kuadrat itu adalah 3 kuadrat 9 ya, 3 dipangkat 2 9, kemudian 4 kuadrat 4 pangkat 2 16. AC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 berapa? 25 ya. Nah, berarti AC kuadrat masih kuadrat nih sama dengan 25. Supaya kuadratnya hilang berarti 25 tadi diakarkan. Paham ya? Nah, akar dari 25 adalah 5. Berarti perpindahan si Iwan nih dari A ke C adalah sepanjang 5 meter. Ibu tulis nih delta X-nya sama dengan 5 meter. Nah, kemudian dari soal tadi coba kalian lihat, perhatikan bahwa si Iwan itu menempuh selama 10 detik. Kembali ke slide sebelumnya, si Iwan berjalan selama 10 detik. Berarti waktu yang dibutuhkan si Iwan untuk dari A ke C itu selama 10 detik. Baik, sekarang kita langsung jawab. Ditanyakan nih, ibu pertama menanyakan kelajuan. Kelajuan notasinya P kecil ya. Kelajuan ini berapa? Kelajuan sama dengan tanda tanya, gitu cara nulisnya. Kemudian yang kedua ibu menanyakan kecepatan. Kalau kecepatan velocity pakai tanda panah ya, sama dengan berapa gitu kan. Nah, langsung jawab. Kan masih ingat kan tadi rumus dari kecepatan dari kelajuan S per T. Langsung dimasukkan nih. V sama dengan S dibagi T. S-nya kan tadi 7 meter, kemudian T-nya tadi 10 detik. 7 dibagi 10, 0,7 meter per detik atau per sekon. Jadi 0,7 M per S. Nah, kemudian untuk yang kelajuan, untuk yang kecepatan nih, kecepatan V juga, tapi pakai tanda panah. Itu kan tadi rumusnya delta X per T. Delta X artinya perpindahan posisi. Si Iwan tadi pindah posisinya dari A ke C itu sebanyak 5 meter. Berarti 5 meter delta X-nya per T. T-nya kan 10 sekon ya. Berarti 5 meter per 10 sekon. 5 dibagi 10, 0,5. Satuannya meter per sekon. Nah, itu untuk GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang nih untuk GLBB. GLBB singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi selanjutnya ibu akan bilang GLBB ya. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Jadi di sini tadi kan kecepatan atau kelajuan tetap. Nah, sekarang percepatan itu adalah acceleration ya. A-nya berarti tetap. Ada 2 GLBB. Yang pertama ada GLBB dipercepat. GLBB dipercepat ini artinya dari kecepatannya rendah menjadi kecepatannya tinggi semakin waktu. Nah, ada GLBB diperlambat. GLBB diperlambat ini berarti tadinya cepat sampai kecepatannya itu rendah, bahkan bisa sampai kecepatannya itu sama dengan 0. Rumusnya bisa kalian lihat ya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau di GLBB dipercepat, kalian bisa nih lihat dari slide ibu bahwa kalau di GLBB dipercepat itu rumusnya ada 2 ya, ibu tuliskan. Yang pertama ibu nanyain jarak, rumus jarak nih, S sama dengan P0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Bisa ngikutin lah ya, gampang ya rumusnya. Nah, rumus yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah yang ini, yang bawah nih, bahwa Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi yang atas untuk menghitung jarak, kalau yang bawah untuk menghitung kecepatan pada saat T. Nah,
Di sini yang harus kalian ingat bahwa yang pertama S kan nanyain jarak ya. Kalau V0 kecepatan awal nih. Nah, kemudian ditambah setengah dikali A percepatan ya. Dikali T pangkat 2. T ingat waktu tempuh tapi dikuadratkan. Nah, yang rumus kedua nih untuk menghitung kecepatan pada saat T, berarti Vt itu Vt itu artinya kecepatan pada saat T sama dengan P0 berarti kecepatan awalnya ditambah percepatannya A dikali dengan T. Jadi A tadi percepatannya dikali dengan T. T itu waktunya ya, waktu tempuhnya. Nah, Ibu kasih contoh nih di sini. Untuk GLBB, Iwan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jadi kecepatan si Iwan 1 meter per sekon. Nah, kemudian percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, bahwa percepatan satuannya itu meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan berapa kecepatan Iwan pada detik ke-5 tersebut. Nah, rumusnya seperti biasa ya, diketahui, ditanyakan, dijawab. Diketahui nih, kecepatan awal Iwan adalah 1 meter per sekon. Kemudian percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan sama Ibu tadi adalah kecepatan pada saat T, berarti Vt. Langsung jawab ya. Vt sama dengan tanda tanya gitu kan. Nah, langsung jawab. Berarti Vt sama dengan rumusnya V0 ditambah A dikali T. V0-nya udah tahu dong, dari yang diketahui itu V0-nya sebesar 1 meter per sekon. Kemudian ditambah A-nya dari soal juga diketahui 1 meter per sekon kuadrat. Dikali dengan T. T-nya kan tadi 5 detik ya. Berarti 1 meter per sekon ya, V0-nya ditambah dikalikan dulu nih A sama T. A-nya kan 1 meter per sekon kuadrat, T-nya tadi 5 sekon ya. Perkalian dari satuannya dulu nih, meter per sekon kuadrat dikali dengan sekon. Berarti nanti sekonnya pangkat 2-nya jadi pangkat 1, jadi meter per sekon. Nah, berarti 1 meter per sekon untuk V0 ditambah tadi udah dikalikan ya. A-nya itu kan 1 meter per sekon kuadrat dikali dengan T, T-nya 5 sekon. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Jadi tambahin nih, tinggal tambahin 1 ditambah 5 sama dengan 6. Satuannya meter per sekon. Bisa ngikutin dong, paham? Nah, selamat belajar. Silahkan perhatikan slide dan yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.